Tuhan, terima kasih. Kami percaya Kau hadir di tempat ini bersama kami. Kami percaya 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir di tengah kami. Kami mau lawatan Tuhan terjadi di tempat ini. Kemenangan terjadi di tempat ini. Kesembuhan terjadi di tempat ini. Jamah dan lawat kami Tuhan. Berapapun kami yang hadir, kami bersuka cita karena Roh Allah ada dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan pujian, korban syukur kami pada hari ini kepadamu Tuhan. Terima kasih. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Amin. Mengalir di bait suci. Thank you Lord. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus-Mu hadir. Roh Kudus hadir di sini. Thank you Lord. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan bersama. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Sekali lagi katakan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kami sembah-Mu Tuhan, kami nantikan hadirat-Mu. Mengalir
Kami percaya Tuhan, bila roh Allah ada dalam diri kami. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Hidup kami akan berkemenangan. Biarlah hidup kami berkenan hari demi hari untuk memuliakan Engkau. Kami minta Tuhan hadirat-Mu melawat kami lebih lagi di tempat ini. Kami percaya seberapa kami yang hadir. Tuhan, Roh Kudus-Mu tercurah di tempat ini. Kami akan mengalami kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami percaya Kau hadir. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Thank you Lord. Hanya Kaulah segalanya. Bersama katakan, ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Bersama katakan dari awal, kami menyembah Engkau Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri. Thank you Lord. Tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami Tuhan, kekuatanku
percaya Tuhan, Kau hadir di sini. Kami percaya kesembuhan terjadi di tempat ini. Kami percaya kemenangan terjadi di tempat ini. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Jangan ada yang terdiam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik. Engkau sungguh baik. Lawatan-Mu terjadi di tempat ini. Kami yakin dan percaya. Kami yakin Tuhan, lawatan-Mu atas setiap kami. Haleluya, haleluya. Sekali lagi, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Terjadi di sini. Ku yakin Kau nyata di sini. For kindness, for all congregation now. Thank you, Jesus. You hear me. You hearing for all this. Praise God. Tuhan, kesempatan yang manis kami ada di sini. Ada banyak orang sedang mencari kesempatan ini, tapi ada banyak di antara mereka tidak memperolehnya karena kondisi, keadaan, dan situasi. Tapi praise God, kami bersyukur kami boleh diberi kesempatan. Terima kasih Tuhan. Kau bicara dengan jelas di antara kami pada sore hari ini. Di antara kami yang Engkau berkenan untuk mendengarkannya. Dan suara itu akan menjadi last trompet bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Hari-hari ini bukan hari-hari yang lebih baik. Tapi hari-hari ini hari-hari yang semakin sukar dan menjepit. Tapi kami bersyukur di situasi yang seperti ini. Kami lihat Tuhan yang amat sangat besar. Demi nama-Mu Tuhan Yesus, hamba-Mu ada di sini karena anugerah Tuhan. Tidak lebih dari siapapun karena kami hanya mendengar dan taat pada-Mu. Berkati semua taburan firman-Mu pada sore ini. Kami percaya pujian dan penyembahan kami telah menggemburkan hati kami dan telah menarik takhta Tuhan yang kuat itu untuk ada di antara kami. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Shalom.
senang sekali Kartini mengundang saya untuk berada di sini ya. Gereja ini sama dengan di Sunter ya, atau berbeda? Berbeda ya. Dan kalau ini sinode apa Pak? Sama ya, yang di Semarang. Ya, oke, baik. Saya mengenal orang-orang hebat yang berada di pergerakan ini. Ya. Dan saya percaya mereka dipercaya untuk bergerak di sekeliling ini oleh karena mereka mendengar apa yang Tuhan katakan. Saya Pendeta Debbie Supit, saya orang Manado, bersuamikan orang Manado. Saya mempunyai 5 orang anak dan 9 orang cucu. Jadi orang kaget begitu ya. Ya, saya usianya sudah 60 tahun ya. Jadi saya menikah ada cukup panjang waktu, Tuhan belum memberkati rahim saya. Ya, tapi saya memang dari dulu tipe orang yang tidak ngoyo, tapi orang yang selalu mengalir dengan apa yang Tuhan mau buat. Saya terlibat dalam kegerakan Tuhan dari usia 13 tahun. Dan sampai hari ini saya bersyukur up and down dalam kehidupan itu selalu ada. Tapi saya tidak pernah sedikit pun meninggalkan, sekalipun tawaran banyak. Saya menyelesaikan studi teologi saya di Australia. Dan berbagai pendidikan saya cicipi di mana-mana begitu ya. Karena kami pelayanan penginjilan ya, saya lama berada di Papua dan saya baru berhenti mengunjungi Papua dan memberkati Papua setelah COVID, dan itu karena dilarang. Kalau tidak ya kita akan pergi juga ya. Di Papua kami punya 700 guru yang sedang mengabdi di pedalaman. Ya, jadi kami bukan orang kota, sekalipun saya tinggal di ibu kota. Tapi saya menyukai hal-hal yang tidak terjangkau. Karena kalau yang mudah dijangkau orang berebut. Tulang kecil dipatahin oleh beribu-ribu orang. Ya, tidak dapat tulang, yang dapat tajam-tajamnya. Sehingga saling menyakiti ya. Maka saya pergi ke tempat yang tidak terjangkau supaya yang tersakiti di sana disembuhkan oleh Tuhan melalui kehadiran kami. Kan Tuhan gak datang dari atas langsung touch dan lain-lain, tapi Tuhan menggunakan kita ya untuk itu. Dan kemudian dalam perjalanan itu Tuhan mengirim beruntun dalam hidup saya dan suami saya. Suami saya anak tunggal ya. Di orang Manado itu kalau anak tunggal dan tidak punya keturunan itu sangat menggelisahkan dan memalukan, gitu ya. Tapi karena kami, keluarga besar kami ada dalam Tuhan, kami mengalir saya. Sekalipun banyak orang berkata pada saya, ngapain kamu menikah cukup panjang dan kamu tidak pernah menjadi ibu. Tapi saya tidak pernah tersinggung, saya menganggap itu sesuatu yang menjadi catatan sejarah dalam hidup saya. Dan kemudian Tuhan mengirim 3 orang anak dalam hidup kami secara beruntun. Dan dari satu keluarga. Itu sebabnya orang merasa aneh. Kenapa ya kok keluarga itu sampai. Sehingga untuk menutup semua celah itu saya berkata bahwa anak-anak itu punya mama adalah kakak sepupu saya. Kan kita dalam Tuhan saudara ya. Jadi tidak berbohong. Jadi orang tahu bahwa anak-anak saya yang 3 itu adalah anak dari kakak sepupu. Yang suka dengan kehidupan kami, tapi padahal sebenarnya kami tidak punya hubungan apapun. Waktu mereka membawa anak itu pada kami tidak mengenal sama sekali. Pertama datang yang kakak, lalu yang kedua, lalu yang ketiga, lalu orang tuanya. Sampai hari ini saya menyekolahkan mereka, memberi mereka pendidikan yang layak, dan mereka menikah terakhir, anak yang ketiga kami menikah tahun yang lalu, itulah saya baru punya cucu yang ke-9. Ya, jadi banyak sekali ya, tapi nggak apa-apa. Memang penginjilan harus menambah jumlah sekalipun dari karena kelahiran, bukan karena penginjilan gitu. Nah, dari berkat itu akhirnya Tuhan memberi kepada kami 2 orang anak. Tapi saya tidak pernah membedakan. Jadi yang keempat seorang advokat dan yang kelima seorang dokter yang sekarang sedang pendidikan untuk profesi. Ya, jadi saya bersyukur saya bisa bangga kepada semua orang bahwa hamba Tuhan bisa punya anak-anak yang hebat.
yang bisa dibanggakan. Amin. Jadi nggak perlu ada yang tawar hati, aduh saya kok cuman gini ya gitu. Enggak, saya membuktikannya ya. Dan saya ini melayani Tuhan di orang-orang miskin jalanan selama kurang lebih 22 tahun sampai tahun ini. Dan yang luar biasa, kami mengembalakan. Banyak orang kan hanya karena ada perayaan, ada apa, mengundang orang jalanan, mengundang orang miskin. Tapi pada waktu Tuhan menaruh itu di hati saya dan suami, bahwa kita bukan itu. Kita adalah hamba Tuhan yang menggembalakan orang-orang ini. Jadi kami punya nama gereja itu Gereja Rakyat. Sekalipun kami di bawah GBI. Dan itu dulu ditentang. Tapi kenapa itu Gereja Rakyat? Karena semua rakyat Indonesia boleh berada bersama kami. Mau dari konglomerat, kong sudah melarat, sampai yang gak punya apa-apa. Boleh ada. Yang bersepatu puluhan juta, sampai sendal jepit boleh berada bersama kami. Dan itu kami lakukan sepanjang hampir 22 tahun terakhir ini. Bukan tidak ada tawaran. 3 tahun yang lalu saya ditawar-tawarin, ayo Bu serahkan aja itu gereja kepada pastor ini, mereka ini, biar ibu. Saya nggak tertarik, saya bilang. Bukan tidak perlu uang, sebagai hamba Tuhan kami perlu salary. Tapi kalau saya menyerahkan jiwa-jiwa kepercayaan Tuhan pada kami hanya untuk supaya kami boleh pangku tangan, saya menolak. Saya bilang, gereja bukan warung yang hanya dibuka kalau modalnya kuat. Kalau modal habis, habis juga enggak. Gereja adalah kerajaan Allah. Gereja adalah batu karang di mana Tuhan sendiri meletakkan dasar-dasarnya. Jadi kalau Tuhan meletakkan sendiri dasar-dasarnya, kalau bukan Tuhan yang ambil dasar itu, maka gereja itu harus tetap berdiri. Dan saya melakukan itu sampai hari ini. 2 tahun penuh harus tidak ada di dalam sebuah gedung. Tapi kita banyak punya lapangan bukan di Jakarta, maka saya mempergunakannya. Tahun 2000 saya sedikit bercerita sehingga kita bisa berbagi visi, kemudian bisa berbagi doa. Tahun 2005 itu pertama Paskah Nasional dilakukan di Indonesia dan itu dilahirkan dari Gereja Rakyat. 3 tahun sebelum tahun 2005 saya melayani setiap minggu sekali di Monas. Dengan jemaat yang pemulung lah. Jadi mereka kalau datang saya suruh mandi dulu. Habis mandi kita makan gorengan, habis makan gorengan kita beribadah. Habis beribadah kita makan berat dan pulang. 3 tahun saya melakukan itu. Dan tahun menuju tahun keempat Tuhan memberi kesempatan Monas dipakai yang pertama kali oleh orang Kristen beribadah dalam Paskah Nasional yang dihadiri kurang lebih 40.000 orang. Dan syukur pada Tuhan Paskah itu telah berlangsung 19 tahun. Sampai Pak Gubernur bilang untuk merawat komunitas yang begini itu tidak mudah. Tapi memang tidak mudah, tapi ada Tuhan yang mempermudah itu. Dan saya yakin gereja di sini pun, saya sangat tertarik dengan gereja ini ya. Last Trumpet Virtual Church ya. Jadi memang gereja itu sekarang sesekali menjadi bayang-bayang, tidak nyata, tapi hembusannya, kerjanya, pengabdiannya selalu terasa. Last trumpet artinya tiupan yang terakhir. Memang kita sedang berada di tiupan yang terakhir hari-hari ini, tapi tiupan yang terakhir itu tidak akan menjadi last kalau tidak kita kerja keras dari hari ini. Amin. Dan terima kasih untuk kehadiran keberadaan saya di sini ya. Salam dari suami saya. Kami sama-sama hamba Tuhan dan ya tadi saya bilang sama beliau kalau kamu selesai dengan tugasmu. Jadi saya hampir 15 tahun terakhir ini juga saya melayani bersama Komisi Perempuan dan Anak Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia wilayah DKI Jakarta. Jadi saya hampir 15 tahun terakhir ini berada di denominasi gereja-gereja yang yang lama. Lebih tepatnya gereja-gereja Protestan. Pada waktu saya akan diutus oleh GBI berada bersama mereka, saya rasa saya nggak tahu mau bikin apa. Tapi saya teringat pada waktu saya kecil sampai remaja, saya berada di Manado dan kami semua berasal dari gereja
yang seperti itu. Saya teringat semua apa yang dilakukan dan saya mulai memberi diri sampai hari ini. Dan Tuhan memberi sebuah kemudahan pada saya untuk berbicara Injil di gereja-gereja itu. Dan lebih kepada perempuan. Perempuan gampang sekali kan untuk mempengaruhi kondisi gereja, lingkungan dan lain-lain ya. Jadi yang di sini perempuan gak usah paksa diri untuk berubah yang lain. Sebab kita punya panggilan khusus untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi keseharian saya juga terlibat dengan kegiatan-kegiatan persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Mungkin tahu Ibu Iin, kami bekerja bersama untuk juga memberkati mereka. Ya, karena kalau kita menjauh, kapan mereka bisa kita bawa? Tapi waktu kita mendekat, memang kita harus siap karena kita berbeda. Ya, tapi hari lepas hari saya melihat banyak waktu kalau ada acara mereka meminta saya menyusun rangkaian acara itu. Dari menyusun itulah saya menyelipkan kondisi seperti kita. Amin. Sekarang kita dalam nama gereja ini membuat saya ingin berbagi. Mungkin ini hal sederhana tapi saya yakin inilah yang akan mempercepat kita last trumpet itu menjadi final. Kita udah gak kuat terus-terus seperti ini ya hari-hari ini ya. Kita kepengen pergi semua ke tempat kita yang sebenarnya. Tapi kita masih ada di sini, itu berarti karena Tuhan masih mau kita melakukan apa yang Dia ingin. Saya ingin kita semua membaca dari satu bagian firman Tuhan yang mungkin sudah selalu kita baca di dalam kita mau membaca dari kitab Filipi pasal yang kedua ayat 7 sampai 8. Mungkin ada jemaat yang kiranya bisa membantu untuk membaca ayat ini. Filipi pasal yang kedua ayat 7 sampai dengan yang 8. Lalu kemudian ada salah satu jemaat laki-laki atau perempuan boleh baca untuk kita 2 Timotius 2 ayat 1. Oh ya, kalau ini kita baca bergantian aja karena agak panjang. Bolehkah Filipi pasal 2 ayat 7 dan 8? Oke. Silakan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di Kristus. Amin. Itu dasar daripada last trumpet ini kita finally ya. Jadi kondisi kita ini kan manusia ya, bukan malaikat. Tapi kehidupan sebagai seorang malaikat ada dalam kita. Artinya kita mampu menantang segala keadaan kemanusiaan untuk menyerupai kehendak Tuhan. Nah, dikatakan di situ saya belajar ya, saya mendengar tentang akhir zaman ini dari saya masih mahasiswa semester 1. Sampai hari ini apa yang dibicarakan waktu saya semester 1 itu seperti belum menjadi kenyataan real. Kalau bahasa sekarang ya mungkin masih virtual ya, masih dibayang, masih ada kepisahan. Tapi tanda-tanda itu sudah semakin hari semakin kelihatan. Nah itu sebabnya ini ada pertama, tapi yang kedua 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 13 kita akan baca secara bersaut-sautan. Nah, saya membaca ayat ganjil, Bapak Ibu membaca ayatnya yang genap. Oke. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai 13. Ayat 1 ayat ganjilnya saya. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Yesus Kristus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Good. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Lanjut, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan
olahraga. Orang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Bersama ayat yang terakhir 2-3. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ayat 13 inilah ayat yang membuat kita bersama semangat pantang menyerah untuk memfinalkan last trumpet itu. Ayat 13. Sekalipun kita tidak setia, tetapi Dia pemilik kesetiaan itu tidak pernah berubah setia. Amin. Itu sebabnya waktu saya lemah, waktu jemaat lemah, saya ingat ayat ini untuk segera bangkit. Memang Tuhan kita Tuhan, bukan manusia. Nah, kalau manusia sekali kita ingkar janji, dia masih ya I give you sorry. 2 kali ya I give you sorry too. Tapi ketiga kali dia bilang mari kita berhitung. Mari kita berhitung. Tetapi dengan Tuhan enggak. Tapi bukan berarti kita boleh semena-menanya. Sebab waktu kita tidak mendengar Dia katakan mari kita berhitung, sebenarnya Dia sedang menilik kehidupan kita. Kita sedang meletakkan hidup kita di posisi mana. Itu sebabnya Tuhan tidak mengenal kehidupan kekristenan yang tambal sulam. Orang sekarang banyak tambal sulam, sehingga baru saja terima Yesus di penjara, keluar langsung diarak-arak kemana-mana untuk memberitakan Injil. Kayaknya dia paling benar daripada orang-orang di gereja itu. Bukan gak boleh, saya senang. Tapi kalau orang itu mengajar, itu belum tepat. Oleh karena dia masih butuh proses untuk diajar. Dan benar, 3 bulan kemudian orang itu didapati melakukan konspirasi untuk melukai dan membunuh orang lain. Dan dia balik lagi sekarang. Kenapa? Karena orang suka tambal sulam. Sekali waktu saya juga sempat berada di Sulawesi Tengah. Karena adik sepupu suami saya pendeta Sapar Supit, itu punya usaha di sana. Dan kemudian saya ikut dalam usaha itu, tapi bukan karena apa-apa, tapi oleh karena saya ingin memanfaatkan kondisi di sana untuk Injil diberitakan. Dan akhirnya kami bisa masuk sampai ke pedalaman. Ya, dari kota Palu itu naik mobil tuh 5 jam, berkelok-kelok melewati beberapa gunung. Pada waktu Pak Supit, suami saya ikut pertama, dia bilang sama saya, rasanya saya sudah lihat kita melewati sudah 3 gunung, kapan kita sampai? Saya bilang sabar aja, kan baru 3, ada 4 lagi, karena ini 7 gunung sempurna yang harus kita lewati. Ya. Nah, orang-orang di sana tuh saya yaitu suka tambal sulam. Waktu salah didoakan, diberitahukan ayat 1 Yohanes 1 ayat 9, jika engkau mengaku dosamu maka Allah itu setia dan adil, bla bla bla. Ingat ya? Itu ayat itu juga dulu saya suka begitu, kalau saya salah saya suka bilang sama Tuhan, Tuhan saya nggak mau ingatin, cuma saya mau infokan padamu
bahwa kamu pernah berfirman tentang 1 Yohanes 1 ayat 9. Tapi itu membuat hidup kita menjadi tambal sulam. Karena kita rasa dengan mudah kita diampuni. Ya, dengan mudah kita di-excuse sama Tuhan atau sama orang lain di sekitar kita. Akibatnya kita tidak terproses daripada kekeliruan, kesalahan dan kehilafan. Teman-teman kita muslim berkata, Allah tempatnya sempurna, tempat untuk yang sempurna. Tapi kita manusia tempatnya hilaf. Jadi kalau selalu salah, selalu cuma ingatkan kita manusia. Ya siapa bilang kita non manusia? Kita tetap manusia. Tapi bukan berarti tempat hilaf untuk terus menerus. Hilaf 1-2 kali. Sebab unta, binatang-binatang tidak pernah melakukan kesalahan 2 kali. Binatang, apalagi kita memiliki semua kesempurnaan Tuhan. Nah, tambal sulam sangat tidak dibolehkan dalam pertumbuhan kekristenan. Apalagi kalau kita menjadi peniup trompet terakhir. Orang bilang kenapa? Peniup trompet terakhir, gereja yang membawa misi ini adalah gereja dengan jemaat yang harus strong, smart, and dedication. Harus punya jemaat yang kuat terhadap dirinya, terhadap orang lain, dan terhadap komunitasnya. Banyak kan sekarang orang pindah gereja itu kayak pindah restoran. Gak suka di sini pindah, gak usah. Di Manado itu kan terkenal dengan makanannya ikan dan hal-hal yang berbau haram. Di Jakarta ini hampir seluruh restoran Manado menyediakan yang namanya rahang tuna dan dada tuna. Mungkin pernah baca atau apa atau sudah pernah nikmati ya, itu yang begitu. Nah, jadi kalau sekali cicip sini nggak enak, dia langsung pindah. Ya, pindah sampai dia sudah menjadi blogger food atau apa namanya, pencicip segala jenis makanan. Gereja nggak boleh begitu. Gereja harus mampu. Gereja itu saya tidak bicara organisasi, tapi kita organismenya, kitanya. Saya, Bapak, Ibu yang terhormat, saudara-saudara, kita gereja. Gereja nggak boleh begitu. Gereja harus bertahan di kondisi tersulit di dalam komunitasnya. Amin. Saya ada orang datang pindah ke gereja saya, kata suami saya Pak Supit, kenapa kamu ke sini? Ada apa? Gini Pak, saya begini. Terus di sini mau cari apa? Saya ingin yang damai Pak, yang ini sini. Di sini nggak ada damai. Yang ada cuma di dalam Yesus. Di sini yang ada, kalau dia tidak mendiri dirinya pada Tuhan, dia nggak akan damai. Saya sampai bilang, kalau you malu balik ke gerejamu, sini saya anterin. Saya mengajar orang untuk tidak hanya senang di dalam komunitas. Dia harus mampu untuk tidak senang. Karena firman Tuhan ditulis apa? Kita dipanggil bukan hanya untuk bersuka cita dan bersenang. Tapi kita dipanggil juga untuk apa? Turut dalam penderitaan Kristus. Itulah gereja dengan moto Last Trumpet. Kalau cuma senang-senang pergi bioskop, nonton lawak, ya, sekarang banyak TikTok yang pokoknya orang terbahak-bahak. Tapi besok nangis, utang belum dibayar, rumah kos sudah dikejar-kejar, anak sekolah sudah berbulan-bulan gak bayar. Karena apa yang dilihat itu semu. Tapi pada waktu kita menang karena sebuah penderitaan seperti ditulis di dalam yang kita baca tadi 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 13. Menjadi prajurit Kristus, itulah peniup trompet. Mari kita bersemangat tentang ini. Amin. Dan firman Tuhan saya pada sore hari ini bicara tentang itu. Pekerja Kristus. Pekerja Kristus bukan pendeta, PDM, PDT, saya tidak tahu JKI memakai gelar seperti apa. Di GBI itu ada ada tingkatannya PDP, PDM dan PDT ya. Bukan cuman itu ya.
Tapi semua kita yang bekerja untuk kemuliaan Kristus, apakah pedagang, pengusaha, pembantu rumah tangga sekalipun, dan kita yang dipanggil secara full time untuk ibu rumah tangga pun, dia pekerja Kristus. Kenapa? Karena tugasnya mendidik anaknya di dalam Kristus. Orang bilang, terlalu luas. Memang luas. Karena kerajaan Allah itu super big. Besar sekali. Dan kita harus memenuhi tempat itu. Untuk bumi penuh kemuliaan. Dan salah satu yang harus kita perhatikan sebagai gereja yang sedang menaruh label ini, pekerja Kristus yang last trumpet, itu adalah tidak boleh memusingkan diri kita dengan hal-hal yang tidak ada dalam agenda surgawi. Terlalu ini ya, kayaknya lebay banget ya. Terus di sini bagaimana? Artinya begini. It's okay, work, kita bekerja, ya, kita bernyanyi, kita melakukan itu, tidak ada larangan. Mau jual kue pisang, mau jual dodol, mau jual apa, buka butik, buka apa, tidak dilarang. Semuanya. Tapi harus punya garis langsung. Bahwa apa yang kita perbuat dan kerjakan selalu berkontribusi pada tegaknya kerajaan Allah. Tidak ada yang kita perbuat hanya sebagian untuk kerajaan Allah, sebagian untuk kita. Kan diajar 1/10 dari apa yang kita terima. Kalau kita baru bertobat. Pada waktu kita menjadi dewasa dan berani berkata, I'm the last trumpet for all nation. Kan kita meniup trompet bukan untuk gereja ini aja atau untuk Jakarta, untuk semuanya. Pada waktu itu kita kontrak dengan kerajaan Allah. Bahwa seluruhnya, all the life, whole the life itu buat kerajaan Allah. Jadi bukan 10% lagi. Dan saya juga begitu. Saya dalam waktu saya, keuangan saya sudah gak terhitung itu 10%. Yang secukupnya untuk kita. Saya sudah umur 60 tahun, gak boleh kan makan macam-macam lagi. Yang haram-haram itu sudah kita tutup dalam buku kita. Karena itu sudah tidak memberi kontribusi positif dalam kesehatan. Tapi Bapak Ibu yang masih silakan, saya hanya bercerita tentang diri saya. Yang hal-hal yang orang bilang, kenapa ibu tidak makan nasi lagi bertahun-tahun? Kan saya sudah lahir besar dengan makan nasi. Ada waktunya nasi itu buat orang lain. Jadi begini, saya ada di Papua sangat sulit untuk makan nasi. Beras sangat mahal, ya, sangat mahal. Dan akhirnya saya mengambil keputusan pada waktu itu, orang makan nasi orang asli Papua aja. Saya yang pendatang gak usah. Saya makan talas, makan singkong saja. Dan ubi jalar saja. Yang lain yang sejenis beras, biarlah orang yang tidak sulit untuk makan itu, dia yang makan. Karena apa? Kalau saya datang kan, saya mengunjungi pemerintah di sana. Wah, saya disiapin air minum mahal. Aqua yang 1,5 liter itu 25.000. Ya. Jadi mahal sekali. Nah, kalau ada kegiatan pemerintahan, saya akan di servis di sana. Itulah hamba Tuhan luar biasa. Gak usah takut pergi ke tempat sulit. Sebab kita akan menjadi VIP bagi mereka. Karena Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang begitu, banyak setelah minum orang berebut keluar. Saya gak keluar, saya diam-diam, saya panggil guru-guru. Mereka katakan, kenapa Mami? Ambil itu air minum semua. Kita bawa pulang. Biar itu hanya berguna 2 hari, tapi sudah menolong kita untuk punya minum air yang baik. Ya. Karena kadang-kadang kita minum dari pancuran tapi bukan pancuran ASI, jadi sudah anjing mandi di situ, sudah ini mandi di situ ya. Jadi udahlah, kalau mau suka yang bersih harus naik gunung, harus ya tidak terlalu gunung sih, tapi ya harus jauh lah begitu ya. Jadi kita pergi berkeringat, pulang juga berkeringat. Jadi mandi seperti tidak ada faedah, tapi ya kita kebiasaan ya mandilah, habis pulang ya mandi keringat begitu. Tapi saya menikmati itu karena saya tahu susah hidup. Jadi kalau orang-orang bilang pemerintah bilang Papua dalam
Karena saya melihat kondisi-kondisi itu bertahun-tahun. Saya baru rehat 2 tahun terakhir ini. Ya, itu oleh karena kan tidak diizinkan. Nah, tapi saya ingin memulai tahun depan, saya minta Tuhan buka jalan untuk mengunjungi mereka. Tapi yang luar biasa di sana nggak kena itu. Saya tanya guru-guru, saya kirim masker ke sana, buang duit kirim. Mereka jawab, kenapa mami nggak tanya baru kirim? Kenapa? Nggak ada bergunanya di sini. Kami nggak pakai itu. Di sini nggak ada virus itu. Katanya gitu. Oh sih, it's okay. Tapi saya bilang sama mereka, ya udah dipakai pada saat-saat yang penting, ya seperti itu. Dan luar biasa kehidupan. Dan saya amat yakin Tuhan sedang mencari pekerja itu, dan itu ada. Salah satu tempat yang Tuhan dapati ada di tempat ini. Pekerja-pekerja Kristus yang strong, ya, smart and dedicated. Kenapa? Harus kuat, smart artinya pinter, yang cerdas, ya. Kenapa perlu smart? Supaya kita pinter tetapi kita melakukan sesuatu dengan perhitungan. Alkitab kan suruh kita berhitung kalau melakukan apa-apa. Enggak disuruh geradak duduk bikin sesuatu, enggak. Selalu disuruh duduk tulis. Saya orang yang suka menulis. Karena saya punya pengalaman, teman pendeta saya masuk penjara karena menyampaikan firman yang dikait-kaitkan dengan astronot, dengan perbintangan, dengan yang macam-macam. Ya suka, saya mau katakan mari kita belajar just for the Bible. Gak usah disangkut pautkan dengan yang di luar itu karena itu berbahaya. Jadi dia khotbahnya gitu ya, pokoknya gitu. Tapi gak punya catatan. Karena pintar dia, tapi tidak smart. Akhirnya harus membawa dia ke jeruji besi. Dan gereja itu minta tolong pada Pak Supit. Dan saya juga ikut tolong Pak Supit. Karena di kekristenan kan tidak ada pelecehan agama ya. Hanya ini, jadi dia ini. Nah mulai dari situ saya belajar untuk selalu mencatat dan mengoreksi. Apa? Ya seperti sekarang ya. Saya tidak mencatat boleh ya. Saya sampai soal bicara kan sudah dilatih itu. Tapi perlu mencatat, Alkitab suruh seperti itu. Mari gereja di sini strong, smart and dedicated. Dedicated artinya kita memberi hidup dengan ikhlas. Jangan dihitung berapa kita sudah berapa. Tahun mungkin 15 tahun lalu satu komunitas datang pada saya dan Pak Supit berkata, kami mau tutup pelayanan kami untuk para janda dan lain-lain. Dan kenapa? Saya sering melayani ke sana. Kenapa? Karena kami sudah tidak dapat bantuan luar negeri. Jadi kita tidak bisa lagi memberi persembahan untuk hamba Tuhan. Saya bilang sama Pak Supit, jangan tutup. Saya dan Pak Supit akan melayani orang-orang itu sampai keuangan kalian kuat kembali untuk kalian bikin apa. Dan itu tidak pendek. Maybe 2 years, 2 tahun setiap minggu. Tapi saya enggak kurus ya untuk itu. Tidak kekurangan gizi, tidak kekurangan dan lain-lain. Saya bercerita anak-anak 5 saya semua memiliki pendidikan yang cukup. Ya, yang layaklah untuk mereka untuk melanjutkan kehidupan. Mari kita menjadi pekerja Kristus yang seperti itu. Terakhir saya ingin katakan, untuk menjadi pekerja Kristus tentu ada beberapa hal yang harus kita lewati, yaitu kita harus fokus. Jangan terpengaruh dengan kondisi dan situasi di sekitar kita. Amin. Kalau kita terpengaruh, maka perjalanan sudah seperti ini kadang-kadang harus mundur. Tapi bukan berarti tidak boleh mengamati. Mengamati boleh, tapi tidak boleh terpengaruh. Sebab waktu kita fokus dengan Tuhan, maka kita akan taat dengan perintah Tuhan. Amin. Pada waktu kita fokus dengan Tuhan, maka keraguan di hati kita akan tersingkir. Benar tidak? Ya. Pada waktu hampir kurang begitu panjang pernikahan kami belum punya anak. Itu benar-benar membuat goncangan yang luar biasa. Catatan, suami saya anak tunggal, laki-laki. Dan saya tetap memandang Tuhan. Saya ingat firman Tuhan berkata, apapun terjadi mataku tetap tertuju kepada Tuhan. Dan akhirnya ya sampai hari ini saya sudah punya 5 anak dan 9 cucu. Cucu yang tertua semester 4. Ya, jadi luar biasa bukan?
Tuhan itu pelihara. Dan ini terakhir cucu saya dari Batam, anak saya perempuan di sana, gembala sidang, melayani di salah satu gereja di sana. Anak sedang dalam perjalanan untuk tiba di Jakarta karena bisa diterima di Gunadarma. Ya, puji Tuhan. Jadi fokus itu akan menghilangkan atau menyingkirkan keraguan kita. Yang kedua, mari kita disiplin dengan hidup. Hidup kita yang ini dan kehidupan secara rohani. Kalau hal-hal yang gak bisa dimakan, sudah gak usah makan. Orang bilang saya hari-hari ini agak begitu. Orang gak usah. Dan disiplin, kita harus adil dengan hidup ini. Jangan karena kita semangat, kita orang muda. Ingat, Tuhan menyuruh kita bekerja di siang hari. Benar? Setuju? Alkitab tulis bukan? Ya. Dan malam hari apa? Beristirahat. Artinya kalau sampai ada orang masih gerasak-gerusuk menyelesaikan tugasnya di malam hari, dia harus tanya sama Tuhan, apa sudah berubah malam menjadi siang, siang menjadi malam. Dan banyak orang usia muda seperti ini, pemain-pemain musik, mungkin juga yang WL ya, sekarang sehat. Tapi tahu-tahu setelah berusia di atas 40 tahun ada banyak gangguan dalam kesehatan. Harus disiplin. Secara rohani harus disiplin. Jangan hanya karena ada mau jadi WL baru berdoa, baru baca firman. Day by day saya membaca firman Allah sudah puluhan tahun. Dan gak pernah merasa bosan. Itu sebabnya kalau ada pelayanan mendadak saya gak pernah khawatir. Karena saya memang bukan orang yang suka jago menghafal. Tapi itu akan muncul sendiri pada waktu itu akan diperlukan. Disiplin. Yang ketiga, harus hidup dalam sukacita Tuhan. Amin. Karena hari-hari ini tantangan itu luar biasa ya. Disiplin hidup kita itu akan membuat kita banyak tantangan. Orang akan merasa bahwa terlalu lebay, terlalu rohani ya. Sombong rohani. Saya kalau orang bilang begitu saya bilang ini saya nggak ngerti tuh situ yang sombong apa saya. Karena orang yang suka menilai orang itu di sisi psikologi itu sombong. Jadi mari kita nggak menilai orang, tapi marilah kita minta Tuhan menilai hidup kita. Amin. Karena dengan Tuhan menilai kehidupan kita, maka kita akan diberi kekuatan. Yang terakhir sesudah kita hidup dalam sukacita. Kenapa harus sukacita Bapak Ibu? Karena sukacita itu adalah salah satu bentuk ucapan syukur. Orang yang mengucap syukur itu menolak bala untuk hidup dalam kekurangan. Saudara, saya hamba Tuhan dari gereja yang gak punya financial. Karena orang miskin semua apa yang kita cari, malah kita mencari untuk dia. Tapi saya membuktikan hidup tidak pernah berkekurangan. Dan saya juga tidak terlalu berlebihan. Alkitab bilang jangan kita miskin sehingga kita menghina Tuhan. Tapi jangan kita terlalu kaya sehingga kita lupa akan Tuhan. Mari kita hidup dalam keseimbangan. Mari kita terus menyerahkan diri kepada kita. Dan lakukanlah apa yang Tuhan mau. Tunduklah kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Karena dengan demikian kita akan lihat kekuasaan Tuhan. Amin. Bolehkah kita bangkit berdiri? Puji Tuhan, kita dikuatkan oleh sharing kebenaran firman Tuhan. Ternyata ada tanggung jawab yang harus diemban oleh Last Trumpet Virtual Church. Oleh sebab itu karena ada tanggung jawab, maka kita semua itu harus kuat. Pesan firman Tuhan tadi harus kuat. Kedua, kita harus fokus. Ketiga, kita harus benar-benar bekerja dalam sukacita. Karena apa? Karena dengan sukacita itulah kita bisa menjalani tanggung jawab ini dengan baik ya. Jadi ada 3 hal yang sudah disampaikan kepada kita. Luar biasa, terima kasih Ibu Pendeta Debbie Supit yang secara tadi saat berdoa juga memberikan satu pesan profetik akan ada 3.000 orang ya. Luar biasa sekali buat kita. Dan kita sangat bersuka cita dan kita yakin dan kita percaya kalau Tuhan yang sudah menunjuk, memimpin, membawa, yang penting kita setia. Dia akan mengirim semua jemaat-jemaat yang akan datang ke tempat ini. Luar biasa. Terima kasih. Baik, kita akan melakukan perjamuan kudus sebelum kita menutup ibadah ini.
kita bagikan perjamuan kudus. Baik, sebelumnya juga kita masing-masing merenungkan kebaikan Tuhan buat kita semua ya, agar kita bisa masuk di hadirat Tuhan dengan melakukan perjamuan kudus. Kita benar-benar menjadi prajurit Kristus ya, yang nantinya akan memegang last trumpet ini untuk meniup sangkakala ini. Luar biasa, karena kita percaya kasih Tuhan itu tidak habis-habisnya, rahmatnya selalu baru buat kita setiap hari. Oleh sebab itu benar kata Bu Pendeta Debbie ya, karena rahmatnya selalu baru buat kita, kita harus bersuka cita setiap hari. Amin. Jadi pesan tadi 3 poin itu, poin ketiga, bersuka cita di dalam pelayanan. Bukan berarti tidak ada gesekan ya Bu ya, di dalam pelayanan banyak ya, tadi udah dibilang ya. Jadi oleh sebab itu kita harus kuat. Jadi dengan hati yang penuh sukacita, kita fokus, wah kita akan benar-benar membuat Tuhan senang. Ayo kita bangkit berdiri, kita lakukan bersama-sama perjamuan kudus. Kita angkat roti bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang akan kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang akan kita minum ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum sama-sama. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami sudah bersekutu menyatu dengan tubuh darah-Mu Tuhan. Kami sangat percaya Tuhanlah yang memerdekakan kami. Amin. Tuhanlah yang menolong kami di dalam segala situasi kami. Thank you Lord. Tuhan, kami mau berdoa, Kau memberkati Pendeta Debbie Supit, Amin. suami, anak-anak, cucu Amin. mantu semuanya di dalam pelayanannya Tuhan. Amin. Pengorbanannya Tuhan. Kau memberkati sepanjang hidupnya mengiring Engkau Tuhan. Yes, amin. Kesaksian-kesaksian yang begitu luar biasa, memberi diri untuk melayani di daerah yang jauh, yang tidak ada apa-apanya Tuhan di sana. Tetapi keluarga ini telah mendedikasikan kepada Tuhan kehidupannya. Amin. Tuhan, terima Thank you, kasih
Ini adalah membuat kami semua kuat setelah mendengar kesaksian ini. Kami yang ada di kota, di tempat yang nyaman Tuhan, di sana tidak nyaman, tapi ada Tuhan yang membuat nyaman. Yes, amin. Oh, luar biasa Engkau Tuhan. Thank you, Kau Jesus. juga memberkati tempat ini Tuhan. Amin. GOB, Pak Sudarmaji Said, anak cucu mantu semuanya Tuhan, Kau memberkati. Amin. Biarlah GOB juga akan membesar sampai ke seluruh Indonesia Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Kau memberkati Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri Amin. Tuhan. Kau memberkati Kepolisian Negara Republik Indonesia. Amin. Biarlah Kepolisian Negara Republik Indonesia Tuhan, Kau bawa sehingga muncul prajurit-prajurit yang luar biasa, Amin. polisi-polisi yang luar biasa nantinya Amin. Tuhan, yang memegang kebenaran, memegang keadilan Tuhan, Amin. dan menjadi benteng daripada keamanan, benteng daripada kriminalitas di Indonesia Tuhan. Amin. Dalam benteng ini semakin kuat Tuhan. Berkati TNI yang menjaga kedaulatan negara juga Tuhan, agar bersatu, berpadu Tuhan, membangun negara ini. Memberkati semua kepala daerah yang ada di seluruh Indonesia. Kepala daerah yang akan habis masa jabatannya diganti dengan pejabat sementara. Tuhan, Kau memberkati Presiden, memberkati Menteri Dalam Negeri dan seluruh jajarannya untuk menentukan pejabat-pejabat sementara yang handal, yang kuat, yang takut akan Tuhan, yang bekerja untuk rakyat, yang mau mengabdi, berkorban untuk bangsa ini Tuhan. Biarlah pejabat-pejabat sementara yang terpilih memiliki sosok integritas yang tinggi Tuhan. Kami berdoa, kami minta Tuhan. Yes, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati juga semua jemaat LTVC dimanapun berada Tuhan, Amin. 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 yang memerlukan jamaan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah. Yang memerlukan kesembuhan, Tuhan sembuhkan. Yang memerlukan berkat-berkat dari surga, Tuhan curahkan berkat dari surga. Untuk studi anak-anaknya Tuhan, Kau memberkati. Biarlah semua keperluan studi anak-anaknya bisa diperoleh dan bisa disediakan oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau memberkati semua juga pelayan Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. MC, singer, pemain musik, media, semuanya Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan LTVC dari awal sampai hari ini Tuhan. Kau memberkati berlipat kali ganda Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan Amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus